Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan atau fungsi objektif dari permasalahan program linier. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan, yaitu metode uji titik pojok, yang kedua adalah metode garis selidik, dan yang ketiga adalah metode simplex. Namun untuk metode simplex biasanya diajarkan nanti di tingkat universitas atau perguruan tinggi. Di tingkat SMA lazimnya digunakan metode uji titik pojok dan metode garis selidik saja. Ya, tapi bagi yang bisa melakukan pengayaan bisa juga menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linier. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang metode uji titik pojok ya. Jadi pada video ini akan saya jelaskan bagaimana menentukan nilai optimum dari fungsi objektif suatu permasalahan program linier dengan menggunakan metode uji titik pojok. Oke, untuk itu perhatikan bagaimana penyelesaian dari soal berikut di contoh 1. Ya, pada contoh 1 ini kita lihat dulu soalnya atau permasalahannya. Luas suatu daerah parkir adalah 360 meter bujur sangkar. Luas rata-rata yang diperlukan sebuah mobil sedan adalah 6 meter bujur sangkar dan untuk sebuah bus adalah 24 meter bujur sangkar. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jika biaya parkir untuk sebuah sedan adalah 3.000 dan bus 5.000, yang ditanyakan di sini adalah berapakah banyak masing-masing kendaraan agar diperoleh pendapatan sebesar-besarnya. Oke, kita lihat dulu di sini yang jadi titik persoalan adalah berapa banyak kendaraan ya yang ditanyakan untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya. Berarti yang dipermasalahkan di sini adalah kendaraan. Nah, itulah yang bisa dijadikan atau dibuat sebagai variabel dalam permasalahan ini. Oke, di soal yang dipermasalahkan adalah berapa banyak masing-masing kendaraan agar diperoleh pendapatan sebesar-besarnya. Di sini dalam hal ini ya, pendapatan yang dimaksud adalah biaya parkir. Biaya parkir apa? Ya, biaya parkir kendaraan. Nah, kendaraan yang di sini dibahas adalah mobil sedan dan bus. Sehingga yang harus dimisalkan sebagai variabel di sini adalah mobil sedan dan bus. Jadi kita bisa buat pemisalan. Misalkan X adalah banyak mobil sedan, Y banyak bus. Jadi hati-hati dalam membuat pemisalan. Harus dilihat dulu apa yang menjadi permasalahan di sini. Apakah yang di titik persoalan di sini adalah misalnya kendaraan atau apa barang, misalnya roti atau apa. Nah, kalau di soal ini nah, yang jadi titik persoalan adalah pendapatan dari biaya parkir kendaraan. Dan kendaraannya itu ada 2, mobil sedan dan bus. Sehingga kita misalkan X adalah banyak mobil sedan, Y banyak bus. Oke? Jadi itu alasannya kenapa X
dan Y-nya kita mobil sedan dan bus dianggap dimisalkan sebagai variabel X dan Y. Selanjutnya kita masuk bagaimana permasalahannya. Yang dipermasalahkan di sini adalah luas daerah parkir adalah 360. Ya, rata-rata untuk sedan 6 meter bujur sangkar, bus 24 meter bujur sangkar. Daerah parkir hanya memuat lebih dari 30 kendaraan. Jadi, yang dipermasalahkan di soal ini adalah luas parkir dan daya muat atau daya tampung dari parkir itu sendiri, sehingga kita bisa buat bahwa permasalahannya adalah hal yang jadi poin permasalahannya adalah luas parkir dan daya tampung. Ya, luas parkir dan daya tampung. Ya, luas parkirnya di sini adalah untuk sedan 6 meter bujur sangkar. Ya. Sedangkan untuk bus 24 meter bujur sangkar. Sedangkan batasannya di sini luas seluruhnya itu 360 meter bujur sangkar. Meter 42. Nah, itulah batasannya. Nah, kemudian dikatakan di sini daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan, atau daya tampungnya itu hanya tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Ya, berarti itu adalah daya tampungnya. Tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tidak dikatakan di sini berapa sedan dan bus, sehingga kita ganti dengan X, Y. Yang jelas pokoknya daya tampung untuk seluruhan kendaraan hanya 30 kendaraan. Jadi untuk banyaknya di sini karena tidak diklasifikasi di sini di soal, berarti kita ganti saja X dan Y misalnya. Banyaknya itu 30 kendaraan. Ya, di situ dikatakan daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Pokoknya jumlahnya semua harus tidak boleh lebih dari 30 kendaraan. Jadi di sini kita misalkan saja X, Y. Ya. Nah, tidak dispesifikan ya. Oke. Lanjut. Nah, yang jadi fungsi objektif di sini adalah pendapatan sebesar-besarnya, berarti itulah fungsi objektifnya. Pendapatan dari apa? Pendapatan dari biaya parkir, ya. Pendapatan parkir. Nah, untuk sedan, untuk parkir untuk sedan itu adalah 3.000 rupiah. Dari tabel bantu ini kita bisa buat model matematikanya, ya. Kita buat fungsi kendala dan fungsi objektifnya dari tabel bantu ini, ya. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan sebuah soal program linear itu kita buat dulu model matematikanya. Ya. Nah, dari sini kita bisa buat yang pertama 6 sedan, 24 bus, batasan 360. Jadi kita bisa buat 6X tambah 24Y 360 ya, luas daerah parkir ya. Oke, tanda yang kapasitas juga ya. Pasti tandanya lebih kecil. Dan ini kan adalah persoalan maksimalisasi ya, persoalan maksimalisasi yang ditanyakan sebentar kan pendapatan sebesar-besarnya. Maka tandanya pasti, tanda ketidaksamaannya itu pasti yang utama, yang sistem pertidaksamaan utamanya itu biasanya tandanya lebih kecil sama dengan ya. Ya, lebih kecil sama dengan kalau persoalan maksimalisasi. Dan juga di sini memang karena luas daerah parkir ya tidak mungkin lebih dari kapasitas luas parkir itu kan, jadi pasti tandanya harus lebih kecil. Nah, kedua, daya tampung. Nah, karena berkaitan juga dengan daya tampung itu sama saja dengan kapasitas, pasti ya tandanya juga lebih kecil. Dan ini kan juga ini adalah persoalan maksimalisasi. Kenapa dikatakan persoalan maksimalisasi? Karena pertanyaannya tadi pendapatan sebesar-besarnya. Biasanya tanda ketidaksamaan untuk sistem pertidaksamaannya itu yang utama itu, sistem pertidaksamaan yang utamanya itu tandanya tanda lebih kecil. Nah, ini 30. Ya. Nah, lagi-lagi kita bisa buat penyederhanaan ya. Ini masing-masing kita bisa bagi 6 menjadi X, 24 bagi 6 menjadi 4Y, 360 bagi 6 itu sama dengan 60. Nah, pada materi sebelumnya kita belajar model matematika ya, kita sudah belajar model matematika bahwa kita sudah pelajari bahwa untuk persoalan jumlah yang kita tahu bahwa
yang menyatakan banyaknya jumlah, yang kita tahu bahwa hal tersebut pasti tidak ada yang negatif ya. Jumlah banyaknya itu pasti tidak pernah dinyatakan negatif ya. Tidak ada jumlah yang atau banyaknya mobil sedan misalnya minus 10, tidak ada ya. Oleh karena itu kita harus selalu tambahkan X besar 0, Y besar 0. Ya, perhatikan persoalan ini adalah persoalan dunia nyata yang tidak ada jumlahnya banyaknya sedan dan bus yang negatif ya. Jadi kita harus tambahkan X besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, selesailah untuk fungsi kendalanya. Nah, kita lanjut lagi, kita tambahkan dengan fungsi ya, dengan fungsi objektif dengan memaksimumkan. Kenapa memaksimumkan? Karena yang diminta di sini adalah pendapatan sebesar-besarnya. Berarti yang diminta adalah pendapatan maksimum. Jadi kita buat fungsi objektifnya adalah memaksimumkan. Ya, kita bisa pakai set, kita bisa pakai fxy ya. Maksimumkan fungsi objektif ya, fungsi dari pendapatan parkir ya, yaitu 3000, sudah tidak ada satuannya. 3000 X tambah 5000 Y. Ya, ini adalah fungsi objektifnya ya, yang di atas fungsi kendalanya. Nah, langkah selanjutnya karena sudah jadi model matematikanya, kita harus gambar. Nah, untuk itulah kalian sudah diajarkan, sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan linier, bagaimana menggambar daerah HP-nya. Karena untuk penyelesaian program linier pasti harus digambar daerah HP-nya. Makanya diajarkan terlebih dahulu menggambar daerah HP. Oke, kita gambar berdasarkan model matematika yang ada di atas ya. Yang pertama adalah X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 60. Kita cari titik potongnya. Caranya 60 dibagi 1. Ini ya untuk garis pertama ya. 60 dibagi 1 itu 60. Ya. Berarti kita cari di sini X-nya 60. Ya, 60,0 ya. Kemudian Y-nya lagi. 60 dibagi 4 itu sama dengan 15. Kita cari Y-nya itu 15. Nah, setelah itu kita hubungkan. Ini alangkah lebih baiknya lagi kalau kalian gambar di kertas berpetak. Nah, oke. Ya, untuk yang pertama X tambah 4Y, X tambah 4Y lebih kecil sama 60. Ya, kita bisa buat garisnya seperti ini. Ya. Untuk yang masih bingung, saya perjelas lagi. Untuk garis pertama, ya, pertidaksamaannya ini titik potongnya ya, masih ingat kan kalau kita buat titik potong seperti ini, X, Y, 60 bagi 1 60 bagi 4 15, ini 0, di sini 0, makanya dapat 60,0 dan 0,15. Kita hubungkan, itu dapat dari sini ya. Nah, yang kedua X, Y, X tambah Y lebih kecil sama dengan 30. Nah, itu jelas. Kalau untuk garis kedua jelas X tambah Y lebih kecil 30. Kita buat untuk pertidaksamaan kedua, garisnya itu X tambah Y sama dengan 30. Nah, titik potongnya itu, maaf, kurang rapi ya. Untuk garis kedua, langsung saja 30 bagi 1. 30 bagi 1. 30 bagi 1 itu 30. 30 bagi 1 juga 30. Berarti 30,0, 0,30. Berarti X-nya 30, Y-nya 30. Nah, kita hubungkan. Nah sekarang di manakah daerah HP-nya? Kita lihat dulu garis pertidaksamaan yang pertama. Tanda lebih kecil C positif, tanda lebih kecil C positif pasti ya. Ini saya supaya beda, saya buat kasih beda warnanya ya. Ini yang kedua, saya kasih warna merah. Nah, ini kan garis pertama ya. Untuk garis pertama, tandanya lebih kecil, C positif ya, tanda lebih kecil C positif, ininya positif dan ini tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil itu HP-nya, ya HP-nya ada di sekitar atau daerah yang ada 0,0-nya. Nah, ini ya, kalian fokus ke garis ini. Ya. Yang ini garis. Ya, yang ada 0,0-nya di sini, yang tidak ada 0,0-nya di sini. Nah, karena tandanya lebih kecil, berarti HP-nya yang ada 0,0-nya diarsir ke bawah. Harusnya ya, HP-nya ada di bawah, di sini di dekat 0,0. HP-nya di situ. Sekitar 0,0 atau yang memuat 0. Nah,
diarsir di sini. Nah, supaya bersih jangan arsir yang daerah HP-nya. HP-nya di sini ya. HP-nya di sini ya. Jangan arsir ini. Kita arsir ini ya, tandanya lebih kecil, HP-nya di bawah di sini, HP-nya di sini, tandanya lebih kecil di sini, C positif, HP-nya di sini, ini garisnya, ini HP-nya di bawah. Supaya bersih, kita arsir yang bukan HP-nya, kita pakai metode kosong. Nah, kita arsir, berarti yang kita arsir karena HP-nya di bawah garis ini ya, karena di sekitar 0,0, maka kalau daerah metode bersih yang kita pakai, kita arsir yang bukan HP-nya. HP-nya di bawah berarti yang kita arsir yang atas supaya HP-nya bersih. Ini karena durasi ya, jadi saya percepat. Kalian bisa lebih bagus gambarnya dibanding saya. Aduh, sorry. Ya, ini untuk garis ini ya. HP-nya di sini ya, HP-nya di sini karena tandanya lebih kecil. Ya, kalian sudah tahu itu karena kita sudah belajar. Kalau tandanya lebih kecil, sini positif, ya pasti yang ada dekat dengan daerah titik 0,0. Nah, itu daerah HP-nya tuh atau yang memot 0,0. Kalau di sini HP-nya, kita pakai metode bersih, kita arsir yang bukan HP-nya. Ya, kita arsir yang bukan HP-nya karena metode bersih yang kita pakai atau metode kosong, ya. Metode daerah bersih atau metode kosong yang kita pakai. Jadi kita arsir yang bukan HP-nya, HP-nya di bawah, kita arsir yang bukan HP-nya, berarti kita arsir di atas. Oke, untuk kedua sama, ya, tandanya lebih kecil juga, berarti HP-nya juga di bawah. Nah, HP-nya di bawah sini, atau yang daerah yang membuat 0,0, ya, atau yang di bawah garis, HP-nya di situ, berarti kita arsir atas garis, ya. Ya, setelah itu kita harus arsir juga untuk X besar 0 dan Y besar 0. Yang ini kita arsir juga ya, atau tentukan juga HP-nya. X besar sama dengan 0. Berarti di sini ya. X besar sama dengan 0 itu ada di berimpit di sini di sumbu Y. Di sumbu Y itu adalah garis, ini adalah garis X sama dengan 0. Karena lebih besar, ya karena lebih besar berarti HP ada di kanan garis. HP ada di kanan garis, karena metode kosong berarti kita arsir yang bukan HP-nya. HP-nya ada di kanan berarti kita arsir bukan HP-nya. HP yang bukan HP-nya kan yang kiri ya. HP-nya ada di kanan berarti kita arsir yang kiri. Begitu juga dengan Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 itu berimpit di sini ya, di sini. Ini adalah Y sama dengan 0, ini garis yang ini. Yang ini ke sini. Nah, karena Y lebih besar sama dengan 0 berarti harusnya HP-nya itu ada di atas garis Y sama dengan 0. HP-nya ada di atas ini. Karena HP-nya ada di sini dan ini metode kosong berarti kita yang kita arsir adalah yang bukan daerah HP. HP-nya ada di atas berarti kita arsir yang bukan HP-nya ada di bawah. Ya, ingat kalau metode kosong yang kita arsir adalah yang bukan HP-nya. Ya, HP-nya ada di bagian atas garis. HP-nya ada di bagian atas garis berarti yang kita arsir di bawahnya. Kalau HP-nya di kanan berarti yang kita arsir di kiri. Kalau HP-nya di atas garis berarti yang kita arsir di bawah. Karena kita menggunakan metode kosong, yang kita arsir adalah yang bukan daerah HP. Oke, selesai. Nah, berarti ini adalah HP-nya. Nah, bersihkan. Nah, ada dua cara kan yang menggunakan ada dua cara menyelesaikan persoalan program linier. Metode uji titik pojok dengan metode garis selidik. Nah, kali ini kita akan menggunakan saja metode uji titik pojok. Nah, karena menggunakan uji titik pojok berarti kita harus menentukan semua pojok-pojok dari HP-nya. Yang mana itu pojoknya? 1, 2, 3, 4. Pojok-pojoknya daerah yang bersih ini. Ini sudah jelas. Ini nilainya di sini 0,15 ya. Yang ini tadi adalah 30,0. Yang ini jelas 0,0. Tapi ini kan belum bisa kita tentukan ya. Ini tidak langsung bisa diperoleh dari gambar ya. Seandainya mungkin digambar di kertas petak sepertinya bisa diperkirakan. Tapi alangkah bagusnya kalau kita cari dengan cara ya, kita eliminasi persamaan garis 1 dan garis kedua ya. Ya, untuk menentukan titik yang tidak diketahui ini, kita eliminasi garis 1 dan garis kedua. Oke, kalian sudah belajar kan SPLDV
ya kan, di matematika wajib kelas 10 pasti kalian sudah belajar. Nah, kita eliminasi. Di sini kebetulan sudah ada variabel yang sama, ya. X sudah sama, tapi kalau tidak sama ya kalikan dulu. Ya, kali supaya sama. Ini kebetulan sudah sama, berarti kita bisa eliminasi X. Ya. Berarti supaya hilang X-nya kita eliminasi X, supaya terhilang X-nya kita harus kurang. Ya, X kurang X, 0,4Y dikurangi Y sama dengan 3Y. Ya, sama dengan 60 dikurang 30. Jadi Y-nya sama dengan 30 per 3 sama dengan 10. Nah, sedangkan untuk X-nya kita bisa substitusi ini 10 ke salah satu persamaan ini. Kita substitusi ke persamaan 2 saja. Ya, substitusi Y sama dengan 10 ke persamaan kedua. Berarti X tambah Y sama dengan 30. Kita substitusi Y-nya. X tambah 10 sama dengan 30. Berarti X sama dengan 30 dikurang 10 sama dengan 20. Sehingga kita sudah bisa tentukan bahwa titik C-nya adalah X-nya 20, Y-nya 10. Jadi di sini 20,10. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita tentukan fungsi pendapatan maksimumnya. Kita tentukan pendapatan maksimumnya dengan memasukkan titik pojok ini, karena kan kita gunakan metode uji titik pojok ya. Dengan metode uji titik pojok kita masukkan titik pojok yang diketahui. Yang pertama adalah, karena maksimum tidak mungkin 0,0 ya. Ini 0,0 pasti hasilnya kan, ini hasilnya adalah, pasti hasilnya di sini adalah 0 ya. Sebenarnya tidak dihitung juga tidak apa-apa, karena pasti hasilnya dia yang paling rendah, sementara yang kita carikan yang paling tinggi. Jadi tidak apa-apa tidak masukkan 0,0 karena pasti bukan itu jawabannya. Yang kedua adalah 0,15. Nah, kita hitung. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 15. Berarti ya, kita ganti 15 berarti 3000 kali 0 tambah 5000 kali 15. Itu hasilnya adalah, nah ini kan 0 ditambah 75.000 itu sama dengan 75.000 rupiah. Yang ketiga adalah ini ya, ini tuh titik pojok yang ketiga adalah 20,10. Berarti X-nya 20, Y-nya 10. Berarti 3000 kali 20 ditambah 5000 dikali 10 itu sama dengan 20.000 kali 3000 kali 20, 3000 kali 20 itu sama dengan 60.000 ya, 60.000. Di sini 5.000 kali 10 50.000. Jadi 60.000 tambah 50.000 itu 110.000. Yang terakhir adalah titik yang ini 30,0. Berarti X-nya 30, Y-nya 0. 3.000 dikali 30 ditambah 5.000 dikali 0. Ini hasilnya pasti 0. 0 ditambah 0 ditambah hasil ini 3.000 dikali 30 itu sama dengan 90.000. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah yang
maksimum, pendapatan maksimum berarti yang kita cari yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah diperoleh di sini. Ya. 110.000. Jadi kita bisa jawab permasalahan ini. Jadi banyak mobil sedan. Ini untuk mendapatkan pendapatan maksimum ya. Sama dengan 20 buah. Dan bus 10 buah. Banyak mobil sedan 20 buah dan bus 10 buah. Untuk mendapatkan itu atau untuk memperoleh pendapatan maksimum maksimum 110.000 rupiah. Ya, buatlah kesimpulan seperti itu atau kalian bisa merumuskan sendiri kesimpulannya sesuai pertanyaan dari soal yang dimaksud. Jadi, saya bisa simpulkan di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, kalau kalian mendapatkan soal program linear, yang pertama adalah buat dulu model matematikanya ya, seperti yang kita bahas minggu lalu. Setelah jadi model matematikanya, kalian gambar daerah HP-nya. Pakai saja metode kosong ya, dengan cara mengakses yang bukan HP-nya. Setelah jadi HP-nya, tentukan semua titik-titik pojoknya. Kalau ada yang tidak diketahui, kalian gunakan eliminasi substitusi seperti ini ya. Kalau sudah ada kalau di sini sudah ada yang sama, berarti langsung saja dikurang. Ya, bisa langsung dikurang kalau tandanya sama-sama positif. Kalau tandanya 1 negatif 1 plus, berarti di sini tambah. Pokoknya cari cara bagaimana dia bisa tereliminasi atau dihilangkan. Tapi kalau misalnya di sini 2x di bawah x, berarti kali dulu, di atas dikali 1, di bawah dikali 2 ya. Setelah menentukan titik C dapat kalian kan sudah pasti belajar sistem persamaan linear dua variabel ya. Pasti tahu menggunakan ini eliminasi substitusi. Oke, setelah mendapatkan titik C atau semua titik sudah ada semua titik pojoknya, maka kita tentukanlah ya nilai-nilai di titik-titik pojok tersebut. Nah, carilah sesuai pertanyaan, karena di sini ditanyakan pendapatan maksimum, berarti kita cari nilai yang paling tinggi. Seandainya ditanyakan lebih minimum, berarti kita cari yang paling rendah. Oke. Silahkan dikerja soal berikut sebagai latihan ya. Tapi sebelum kalian mengerjakan soal itu, saya ingin lagi mengingatkan, jangan sampai kalian lupa, yaitu ini tambahan ya. Tambahan ini. Selanjutnya saya hanya akan memberikan sedikit tambahan materi. Sebenarnya kalian sudah pernah dapatkan di kelas 10. Ya, pasti kalian sudah dapatkan di kelas 10, yaitu sistem persamaan linear dua variabel ya. Kalian pasti sudah dapatkan ini. Ya, caranya ya bisa salah satunya adalah bisa pakai eliminasi substitusi yang lazim digunakan ya. Itu saja yang saya ajarkan di sini. Nah, di sini kalau kita mendapatkan mau menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, kita lihat dulu yang mana yang mau dieliminasi. Kalau kita pakai eliminasi substitusi ya, yang mana mau dieliminasi, apakah X atau Y. Misalkan kita mau eliminasi X, bisa juga Y ya, tapi kita misalnya kita maunya X yang dieliminasi. Kita perhatikan variabelnya, di atas 1, di bawah 2. Ya jelas tidak bisa ya, tidak bisa langsung habis, karena X dikurang 1 dikurang 2 ya minus 1 bukan 0 ya. Berarti tidak bisa langsung kita eliminasi. Makanya kita harus kali dulu. Bagaimana caranya mengali supaya sama? Kita kali silang. Kalau di sini 1 2, kita kali 2 1. Maka akan menghasilkan yang di atas kita kali 2 semuanya, berarti akan menghasilkan 2x y kali 2 2y 24 kali 2 itu sama dengan 48.
Dan di bawah kita kali 1 semua menjadi 2x tambah 5y sama dengan 60. Nah, di sini sudah sama x-nya. Karena sudah sama, kita bisa langsung eliminasi. Tandanya apa? Apakah dikurang atau dijumlah? Tergantung di sini. Kalau sama-sama positif atau sama-sama minus, itu tandanya adalah dikurang. Operasinya harus dikurang. Tapi kalau satu tandanya positif, yang satunya negatif atau beda tanda di sini, maka di sini harus tanda tambah ya. Operasinya harus tambah. Ya, sekali lagi kalau sama tanda di sini operasinya harus kurang. Kalau beda tanda satu positif satu negatif berarti operasinya harus tambah. Oke, kita langsung kurangkan 2x dikurang 2x. 0 ya, nggak usah ditulis. 2 dikurang 5y itu sama dengan minus 3y. 48 dikurang 60 itu sama dengan minus 12. Y sama dengan min 12 per min 3 itu sama dengan 4. Selanjutnya kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Apakah persamaan 1 atau 2? Misalnya yang kita lihat di sini yang mudah, kalau kita substitusi ke persamaan 1 saja ya. Berarti Y sama dengan 4 substitusi ke persamaan 1. Nah, masukkanlah di persamaan 1 di sini. Berarti X ditambah Y sama dengan 24. X-nya Y-nya kita ganti 4 sama dengan 24. X sama dengan 24 dikurang 4 sama dengan 20 ya. Kita peroleh X-nya sama dengan 20. Nah, berarti kita dapatlah, kalau misalkan kita tentukan titik C-nya, berarti kita dapat 20,4. Ya, beginilah cara untuk menentukan nilai dari suatu atau menyelesaikan suatu persamaan linear dua variabel ya, yang seperti ini. Ini penting karena akan digunakan pada saat kita mau menentukan titik pojok yang tidak diketahui. Biasanya kita gunakan sistem eliminasi substitusi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan soal berikutnya ini, soal kedua ini. Nah, sebagai latihan ya, jangan lupa diselesaikan dengan sebaik-baiknya karena ini kan saling berkaitan, jadi harus betul-betul diperhatikan langkah-langkahnya. Oke, selamat bekerja dan selamat belajar.